Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wulan Elistia, dari program studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Nah, kali ini saya akan membahas topik mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Adapun poin pembahasan yang pertama, fungsi perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Yang kedua, tujuan perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Yang ketiga, syarat perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Yang keempat, komponen perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Yang kelima, jenis perencanaan yang disusun oleh kepala ruangan dalam pelayanan keperawatan. Yang keenam, proses penyusunan perencanaan penyelesaian masalah dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu aspek perencanaan manajemen asuhan keperawatan di rumah sakit sesuai dengan akreditasi nasional dan internasional. Selanjutnya, fungsi perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, perencanaan dalam keperawatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan. Nah, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan melihat pentingnya fungsi perencanaan tersebut, maka dibutuhkan perencanaan yang baik dan profesional. Perencanaan yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Yang pertama itu meningkatkan peluang untuk sukses. Yang kedua, menstimulasi berpikir analisis. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis manajemen. Yang keempat, memfasilitasi berpikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan staf dan komunitas. Yang keenam, menjamin biaya yang efektif. Selanjutnya, poin pembahasan mengenai syarat perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, di slide yang kita lihat ada 5 syarat perencanaan. Yang pertama itu faktual atau realistis. Nah, yang dimaksud dengan faktual atau realistis itu berarti perencanaan harus sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi keperawatan. Yang kedua, komitmen, syaratnya berupa komitmen. Nah, komitmen ini pada saat perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen bagi seluruh anggota dalam organisasi untuk berupaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, syaratnya logis atau rasional. Nah, logis atau rasional ini berarti perencanaan keperawatan harus bisa masuk akal sehingga dijalankan. Selanjutnya, yang keempat, komprehensif. Nah, komprehensif ini perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif. Artinya, perencanaan itu harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi atau keperawatan. Selanjutnya, fleksibel. Yang terakhir, itu fleksibel. Nah, fleksibel ini dalam perencanaan ini bukan berarti kaku dan kurang fleksibel, tapi perencanaan yang baik itu justru perencanaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang. Sekalipun tidak berarti perencanaan dapat diubah seenaknya. Nah, itu dia tadi ada 5 syarat perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai komponen perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama itu ada input, yang kedua output, ada kontrol, mekanisme umpan balik, dan proses.
Nah, adapun yang dimaksud dengan input di sini yaitu berupa informasi, personel, peralatan, dan fasilitas. Nah, proses pada umumnya merupakan kelompok manajer dan tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai keperawatan pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Nah, inputlah yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang yang memberikan pelayanan, misalnya jumlah dokter, kelengkapan alat, prosedur tetap, dan lain-lain sebagainya. Komponen yang kedua itu ada output. Nah, output ini merupakan elemen lain dalam pendekatan sistem. Itu output atau keluaran yang umumnya dilihat dari hasil atau kualitas pemberian asuhan keperawatan dan pengembangan staf, serta kegiatan penelitian untuk menindaklanjuti hasil atau keluaran. Output ini menjadi sebuah tolak ukur pada hasil yang dicapai. Contohnya itu jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, dan kebersihan ruangan. Nah, selanjutnya komponen kontrol. Nah, kontrol ini dalam proses manajemen keperawatan dapat dilakukan melalui penyusunan anggaran yang profesional, evaluasi penampilan kerja perawat, pembuatan prosedur yang sesuai dengan standar dan akreditasi. Nah, selanjutnya komponen mekanisme umpan balik. Nah, mekanisme umpan balik ini dapat dilakukan melalui contohnya laporan keuangan, audit keperawatan, dan survei kendali mutu, serta penampilan kerja perawat. Nah, proses manajemen dalam aplikasi di lapangan berada sejajar dengan proses keperawatan, sehingga keberadaan manajemen keperawatan dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan proses keperawatan. Proses manajemen sebagaimana juga proses keperawatan terdiri atas kegiatan pengumpulan data, identifikasi masalah, pembuatan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan penilaian hasil. Nah, komponen yang terakhir itu ada proses. Nah, proses ini adalah suatu rangkaian tindakan yang mengarah pada suatu tujuan. Nah, di dalam proses keperawatan, bagian akhir mungkin berupa sebuah pembebasan dari gejala, eliminasi risiko, pencegahan komplikasi, argumentasi pengetahuan atau keterampilan kesehatan, dan kemudahan dari kebebasan maksimal. Nah, di dalam proses manajemen keperawatan, bagian akhir adalah perawatan yang efektif dan ekonomis bagi semua kelompok pasien. Proses yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan, misalnya di sini dapat kita contohkan seperti kecepatan pelayanan, pelayanan yang ramah, dan lain-lain. Nah, poin pembahasan selanjutnya yaitu jenis perencanaan yang disusun oleh kepala ruangan dalam pelayanan keperawatan. Jadi, di sebuah rumah sakit, pada ruangan, khususnya di ruangan rawat inap itu, yang menyusun perencanaan itu langsung disusun oleh seorang kepala ruangan atau sering disingkat dengan KARU. Nah, di sini ada beberapa jenis perencanaan yang disusun oleh kepala ruangan. Nah, di antaranya itu yaitu seperti menunjuk ketua tim yang bertugas di dalam ruangan, mengikuti serah terima pasien di shift sebelumnya, mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien atau di sini klien maksudnya itu pasien. Nah, ketergantungan maksudnya itu ada gawat, transisi, dan persiapan pulang bersama ketua tim. Selanjutnya, mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan klien bersama ketua tim, mengatur penugasan atau penjadwalan. Nah, jadi di sini kepala ruangan itu menyusun rancangan atau membuat perencanaan berapa jumlah perawat yang dibutuhkan,
apa yang dibutuhkan dari klien atau pasien dan mengatur penugasan atau penjadwalan atau mengatur shift-shift dari para perawat untuk melayani pasien di ruang rawat inap. Nah, contohnya begitu. Selanjutnya ada merencanakan strategis pelaksanaan keperawatan, mengikuti VCT dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologi, tindakan medis yang dilakukan, program pengobatan, dan mendiskusikan dengan dokter. Nah, jadi perawat di sini, kepala ruangan di sini juga merencanakan mmm, atau mengikuti VCT dokter untuk mengetahui kondisi. Jadi setiap harinya, dokter itu melakukan kunjungan. VCT maksud dari VCT itu kunjungan. Nah, dokter itu melakukan kunjungan kepada pasien untuk mengetahui kondisi, patologi, tindakan medis dilakukan, dan program pengobatan, dan mendiskusikan dengan dokter. Nah, selanjutnya itu ada mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan, membantu dan mengembangkan niat pendidikan dan latihan diri, membantu membimbing terhadap peserta didik keperawatan, dan menjaga terwujudnya visi, misi keperawatan dan rumah sakit. Nah, selain dari kegiatan perencanaan yang sudah disebutkan tadi atau yang ada di slide itu, nah manajemen kegiatan perencanaan dalam manajemen keperawatan juga termasuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang mana perencanaan jangka pendek atau disebut juga perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 1 jam sampai dengan 1 tahun. Nah, sedangkan perencanaan jangka menengah ini adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 1 hingga 5 tahun. Nah, sedangkan perencanaan jangka panjang atau disebut dengan perencanaan strategis adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 3 sampai dengan 20 tahun. Nah, itu dia tadi jenis perencanaan yang disusun oleh kepala ruangan dalam pelayanan keperawatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses penyusunan perencanaan penyelesaian masalah dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, di sini proses manajemen itu merupakan proses yang holistik, melibatkan banyak sisi yang akan saling berinteraksi. Sebagai langkah awal dari proses ini, langkah teknis yang dapat dipelajari adalah bagaimana keperawatan mampu memetakan masalah dengan suatu metode, yaitu metode tertentu seperti menggunakan analisis SWOT dan TOWS. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat perencanaan dalam penyelesaian masalah dalam manajemen pelayanan keperawatan itu ada 2, yaitu pengumpulan data dan analisis lingkungan. Nah, di dalam analisis lingkungan ini ada beberapa kegiatan lagi, ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan. Itu ada 4 tahap. Yang pertama itu analisis situasi, analisis SWOT, analisis TOWS, dan analisis tulang ikan. Nah, di sini yang pertama itu ada analisis situasi. Nah, jika keperawatan ingin berhasil, seharusnya jangan takut untuk berpikir besar. Oleh karena itu, keperawatan harus memulai bertindak berdasarkan tujuan. Perawat sebagai manusia seringkali melewatkan hal-hal yang semestinya perawat lakukan dan melakukan hal-hal yang mestinya perawat lewatkan. Hal ini terjadi karena sebagian besar perawat lupa merumuskan tujuan dari setiap langkah yang diambilnya, sehingga seringkali terjadi perawat tersesat di tengah jalan dan hanya berputar-putar. Selalu diperlukannya upaya untuk memusatkan konsentrasi organisasi layanan keperawatan untuk melihat apa yang diinginkannya, bagaimana cara mencapainya, dan melakukan evaluasi sejauh mana hal tersebut dilaksanakan. Nah, proses manajemen merupakan proses yang holistik, melibatkan banyak sisi yang akan berinteraksi sebagai langkah teknis yang dapat dilaksanakan adalah bagaimana keperawatan dapat memetakan masalah dengan suatu metode analisis seperti SWOT, TOWS, dan analisis tulang belakang.
tulang ikan, maaf. Nah, selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau berarti memberi gambaran. Nah, analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT ini terbagi atas 4 komponen dasar, yaitu S, W, O, T. Adapun dimaksud dengan S yaitu strength, W itu weakness, O opportunity, T yaitu threat. Strength ini adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari keperawatan pada saat itu, pada saat ini. Nah, yang kedua itu ada W, weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari keperawatan atau program layanan asuhan keperawatan pada saat ini. Dan yang ketiga, O, opportunity, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan peluang berkembang bagi layanan keperawatan di masa depan. Dan yang terakhir adalah threat, atau T adalah situasi yang merupakan ancaman bagi keperawatan yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi layanan keperawatan di masa depan. Nah, jadi di dalam analisis SWOT ini terdapat 4 komponen. Yang pertama itu strength, yaitu atau kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunity atau peluang berkembangnya bagi layanan keperawatan di masa depan, dan threat yaitu ancaman bagi keperawatan. Nah, selanjutnya ada analisis TOWS. Nah, analisis TOWS atau matriks TOWS ini digunakan sebagai alat untuk menyusun faktor-faktor strategik yang baik secara eksternal dan internal. Matriks TOWS ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya, analisis tulang ikan. Nah, analisis tulang ikan ini digunakan untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Nah, analisis tulang ikan ini yaitu analisis tentang mencari penyebab atau sebab akibat. Nah, dalam analisis tulang ikan ini, kita mencari penyebab dari akar dari permasalahan. Misalnya ada beberapa komponen dari analisis tulang ikan, misalnya SDM, material, mesin, money atau uang, dan metode. Nah, selanjutnya poin pembahasan yang terakhir yaitu aspek perencanaan manajemen asuhan keperawatan di rumah sakit sesuai dengan akreditasi nasional dan internasional. Nah, yang pertama itu ada aspek pengorganisasian dengan membuat tim kerja dengan pembagian tugas dari masing-masing personel. Yang kedua itu rencana strategi perencanaan, yaitu bagaimana rencana strategis yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan di dalam manajemen keperawatan. Yang ketiga itu pengaturan dan kegiatan, yaitu dilakukan penentuan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan kapan waktunya. Yang keempat, persiapan pendokumentasian, bentuk sistem dokumentasi keperawatan, format pengkajian, format perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dan yang terakhir itu persiapan evaluasi. Persiapan evaluasi ini yaitu menentukan teknik evaluasi, pembuatan alat evaluasi, dan sekaligus di dalamnya adalah pendokumentasian hasil kegiatannya secara umum. Nah, itu dia ada 5 aspek dari perencanaan manajemen asuhan keperawatan di rumah sakit sesuai dengan akreditasi nasional dan internasional. Nah, demikian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan topik
yaitu topik fungsi perencanaan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Nah, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.